warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Haramanim, 2019-2010 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menganalisis 3 materi. Yang pertama, uang dan fungsinya. Yang kedua, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Dan yang terakhir, kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini saya akan melakukan tugas saya untuk tugas UTS dari Bapak Abdul Wajud Davis LCMI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang uang dan fungsinya. Yang pertama, definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis menurut pembuatannya. Di sini ada 2. Yang pertama, uang logam. Yang terbuat dari logam biasanya berupa emas, perak, nilainya cenderung stabil dibandingkan jenis logam lainnya. Uang logam di sini ada 3 macam nilai. Yang pertama, nilai intrinsik, yang kedua nilai nominal, dan yang ketiga nilai tukar. Yang kedua, uang kertas yang terbuat dari bahan baku kertas khusus yang tidak mudah robek atau rusak. Uang kertas didesain sedemikian rupa dengan memadukan gambar, simbol, dan logo tertentu yang mudah dikenali dan dibedakan setiap satuan nominalnya. Selanjutnya, jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya. Di sini ada 2. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal adalah uang yang beredar resmi di masyarakat, uang sah dan wajib. Sebagai alat pembayaran, digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang kedua, uang giral. Uang giral yang beredar di masyarakat hanya saja pada kalangan-kalangan tertentu. Jenis uang ini tidak wajib digunakan transaksi atau kegiatan ekonomi sehari-hari. Uang giral umumnya dimiliki oleh kalangan masyarakat tertentu karena berbentuk simpanan di bank yang dapat ditarik sesuai kebutuhan yang menggunakan perintah. Bayarnya berupa cek. Selanjutnya, menurut nilainya, jenis-jenis uang di sini ada 2. Yang pertama, uang penuh. Apabila nilai uang di kalangan penuh, jika nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan atau nominal, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Yang kedua, uang tanda. Apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uangnya atau nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsik uang tersebut. Selanjutnya, fungsi uang asli. Di sini fungsi uang asli ada 3. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of change, yaitu orang yang tak lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran lagi menggunakan barang dengan barang tetapi barang dengan uang. Keberadaan uang ini untuk menjadi solusi dari kesulitan yang timbul dalam sistem barter. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account, yaitu untuk menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan jasa yang dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Yang terakhir, sebagai penyimpanan nilai atau valuta, yaitu keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa yang akan datang. Selanjutnya, fungsi turunan uang. Di sini ada 5. Yang pertama, sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, yaitu mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa baik dapat kuantitas kecil maupun kuantitas yang sangat besar. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang, yaitu fungsi ini memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang sebagai penyimpanan nilai di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan, yaitu sebagian orang memiliki penghasilan lebih. Uang tidak digunakan semua untuk kebutuhannya, tetapi disisihkan untuk disimpan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, atau investasi untuk keperluan yang akan datang. Yang keempat, sebagai alat pemindah kekayaan, yaitu setiap orang dapat memindah kekayaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kelima, sebagai alat pendorong ekonomi, yaitu perekonomian akan semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Selanjutnya, fungsi uang menurut ekonomi Islam. Di sini ada 3. Yang pertama, sebagai alat tukar, yaitu uang memudahkan dalam tukar-menukar. Dan yang kedua, sebagai alat hitung atau untuk menentukan harga dari satu jenis barang ke barang yang lain. Yang terakhir, sebagai alat penyimpanan kekayaan seperti dalam bentuk uang atau barang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Selanjutnya, macam-macam pengangguran. Di sini ada 4. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan. Pengangguran ini disebabkan oleh ketersediaan lapangan kerja atau tidak kecocokan antara kesempatan kerja dan latar pendidikan dan tidak mau bekerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Hal ini disebabkan oleh tidak bekerja maksimal, ditunggu majikan, karena malas, dan karena bayarannya sedikit. Yang ketiga, pengangguran musiman. Keadaan menganggur karena adalah fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seorang harus menganggur. Contohnya, petani yang menanti musim tanam, tukang jual durian yang menanti musim durian. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur, yaitu para pekerja yang belum memenuhi kriteria seorang pekerja penuh. Contohnya, petani, pekerja buruh waktu, dan pekerja buruh bangunan. Selanjutnya, jenis pengangguran. Di sini ada 4. Yang pertama, pengangguran fraksional, yaitu pengangguran yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari pekerja
dengan kebutuhan penyedia kerja. Contohnya, sarjana seni rupa banyak yang menganggur setelah lulus kuliah. Hal ini disebabkan karena sarjana seni rupa pekerjaannya bukan di perusahaan. Sarjana seni rupa sudah dididik untuk menjadi seorang seniman. Yang kedua, pengangguran siklika, yaitu pengangguran yang terjadi karena pengaruh fluktuasi dalam siklus konjungtur dalam kehidupan ekonomi. Contohnya, pengangguran karena PHK massal akibat resesi ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian di suatu negara. Contohnya, perubahan struktur perekonomian yang awalnya struktur pertanian menjadi struktur perindustrian. Akibat terjadinya perubahan struktur perekonomian tersebut, maka tenaga kerja dituntut memiliki keahlian dalam bidang perindustrian agar mampu bekerja. Dan yang terakhir, pengangguran teknologi, yaitu jenis pengangguran yang terjadi disebabkan oleh penggunaan teknologi modern yang akan menggeser tenaga kerja manusia. Di sini contohnya adalah pengolahan tanah sewa dengan menggunakan traktor untuk menggeser tenaga kerja manusia yang masih menggunakan bajak sawah. Dampak-dampak pengangguran di sini ada 11. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Dan yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Dan yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, terjadinya kurangnya gizi. Yang kesembilan, tindakan kriminal semakin meningkat. Yang kesepuluh, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang terakhir, upah yang rendah. Selanjutnya, penyebab pengangguran di sini ada 4. Yang pertama, tidak sebanding dengan penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dan yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, cara-cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang terakhir, transmigrasi. Solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam di sini ada 2. Yang pertama, mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Pengangguran dalam ekonomi Islam ada 2. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa. Pengangguran di mana sekarang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini tanpa terpaksa menerimanya. Contohnya, seorang yang ahli dalam bertani tetapi dia tidak mempunyai alat untuk memijak ataupun sepetak lahan untuk digarap. Yang kedua, pengangguran khiyariyah atau pilihan. Seorang yang punya potensi dan kemampuan untuk bekerja tetapi memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Contohnya, mereka ada yang beralasan bahwa mereka meninggalkan pekerjaan di dunia untuk mengkonsentrasi dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasukan uang di dalam perekonomian negara. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Di sini ada 2. Kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan moneter ekspansif yang disebut juga dengan monetary expansive policy, merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, mendistribusi likuidasi yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IAS dan LM. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapat. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Di sini ada 5. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang beredar. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu instrumen kebijakan moneter yang diterapkan bank sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas, yaitu instrumen menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat, yaitu instrumen kebijakan moneter dengan 5C, yaitu karakter bilateral, kolateral, kapital, dan conditional of economy. Yang kelima, kebijakan dorongan modal, yaitu instrumen untuk memperbaiki dengan menguasai jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, solusi inflasi dalam Islam. Di sini ada 2. Yang pertama, kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan Islam adalah untuk menciptakan stabilisasi ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatannya. Yang kedua, kebijakan moneter. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan dan penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan
pertumbuhan potensial output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Selanjutnya beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, mazhab pertama, Iqtisadiyah, yaitu pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan pembahasan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Yang kedua, mazhab kedua yaitu mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintahan adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang yaitu atau money hoarding karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mengaruhi besar kecilnya pemerintahan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nisbabul ihtiyati. Yang kedua, iqnat al-ma'wi. Yang ketiga, nisbabul iqrad. Yang keempat, i'adus sanad. Yang kelima, asukawul islami. Yang keenam, islami suku. Yang ketujuh, al-istima al-hukumi. Yang ke-8, adatus tahstik. Dan yang terakhir, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Di sini ada 7. Yang pertama, nisbabul ihtiyati. Yang kedua, iqnat al-ma'wi. Yang ketiga, nisbatul i'rad. Yang keempat, i'adatus sanada. Yang kelima, asuk al-islamiyah. Yang keenam, al-istiman al-hukumi. Yang ketujuh, adatul tasdik. Sekian, terima kasih dari Salam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.